wabarakatuh. Mohon untuk ditunggu sebentar nggih, ini mohon maaf untuk tunggu sebentar nggih. Ini ada kesalahan teknis dari linknya. Mohon tunggu sebentar. Oke, maaf. Oke. Betul, Mas. Alhamdulillahil azizir rahim, rabbil arsyil azim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa fataras samawati wal arda bi qudratihi, wa dabbaral umura bi hikmatihi, wa ma khalaqal insana wal jinna illa li'ibadatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari yang diberkahi ini, insya Allah kita akan melaksanakan Stadium General sebagai acara pembuka dari rangkaian program LKA di Prode 1 2021. Selawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah SAW, teladan kita, yang mana dari beliaulah kita diajarkan Al-Quran untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Perkenalkan, saya selaku MC yang akan membawakan acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya membacakan tata tertib Stadium General pada pagi hari ini. Dingjum Stadium General akan dikirimkan paling lambat 30 menit sebelum acara berlangsung. Kedua, format pemberian nama adalah misal ikhwan atau akhwat, underscore jenjang underscore nama. Contoh, ikhwan tahsin 1 underscore bulan. Ketiga, video dan audio peserta dalam keadaan mati. Kemudian presensi akan dikirim di akhir acara Stadium General. Kelima, santri harus memperhatikan adab majelis ilmu meskipun Stadium General berlangsung secara online. Keenam, santri atau peserta diusahakan menyiapkan peralatan tulis untuk mencatat isi Stadium General agar terikat kuat ilmu yang diperoleh. Dan terakhir, pertanyaan dapat ditulis di room tilawah Al-Quran. Ketiga, kata sambutan oleh Ketua LKA. Keempat, penyampaian materi SG dengan tema belajar Al-Quran di masa pandemi oleh Ustadz Cerah Bintara. Kelima, penyampaian teknis umum kegiatan belajar mengajar via web. Dan terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan Furqan Al-Fatihah. Baik, acara yang kedua, tilawatul Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Baharudin Yusuf. Kepadanya waktu kami persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih kepada Saudara Bahrudin Yusuf atas Quran yang dibacakan. Mudah-mudahan kita sama-sama yang mendengarnya mendapatkan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuki acara yang ketiga. Atas sambutan oleh Ketua LKA. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Hafid Nugroho. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Ahmad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita patut mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa bermajelis walaupun masih via virtual ya. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang nantinya mendapat syafaat dan selalu istiqomah berada di jalan beliau. Amin. Di awal mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panitia maupun kepada pengurus yang mana sudah mempersiapkan untuk agenda pada kesempatan pagi hari ini dengan sangat baik. Yang kedua, saya ucapkan juga kepada terima kasih pada seluruh pengajar ya yang sudah mau meluangkan waktunya juga di pagi hari ini serta sudah mau tetap bergabung di dalam LGA ini untuk nantinya bisa mendampingi para peserta semuanya. Dan yang tak lupa untuk saya sambut ya, saya ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan pada seluruh peserta LGA. Kalau untuk yang di forum ini ada LGA yang jenjang anak maupun yang jenjang dewasa ya. Mungkin kalau yang anak mungkin bisa jadi ini bapak ibunya ya, ataupun para orang tua ataupun mungkin adik-adiknya juga ikut di situ ya, bisa jadi seperti itu. Saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk di LGA yang mungkin sebelum-sebelumnya di beberapa waktu yang sebelumnya itu kita pernah bertemu via offline, mungkin karena Indonesia maupun di seluruh dunia sedang menghadapi satu wabah yang sampai sekarang mungkin di Indonesia masih sedang berproses untuk keluar dari wabah ini ya. Maka untuk kesempatan pagi hari ini kita masih bertemunya masih via daring, via online ya. Mungkin yang selanjutnya saya ucapkan permohonan maaf ya. Saya di sini selaku perwakilan dari pesantren yang ditunjuk untuk mengkoordinir Learning Quran for All atau bisa disebut LQA, pembelajaran Al-Quran yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dari anak-anak maupun sampai dengan dewasa, bahkan sampai dengan para peserta yang lanjut usia seperti itu. Kami selaku kepengurusan memohon maaf ya. Yang pertama berkaitan dengan keterlambatan pembukaan dari LGA itu sendiri, yang mana sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu bulan Juli ataupun bulan Juni itu sudah ada informasi untuk pembukaan, namun dikarenakan ada penyesuaian yang baru, maka untuk yang LGA yang tahun ini ya akhirnya kami harus memutuskan untuk diundur sampai dengan bulan Agustus ya.
tepat beberapa waktu yang lalu. Terus yang selanjutnya kami juga mohon maaf juga mungkin dikarenakan ada sistem yang baru yang menyebabkan mungkin bisa jadi sebagian dari para peserta semuanya agak harus perlu adaptasi lebih lanjut. Yang sebelumnya mungkin pendaftarannya masih menggunakan Google Form atau via WA yang sangat simpel ya. Namun dikarenakan sudah menjadi kebutuhan kami untuk pendataan agar lebih rapi lagi, maka kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Tapi ketidaknyamanan ini semata-mata bertujuan agar nantinya kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan seoptimal mungkin, sebaik mungkin walaupun di masa pandemi seperti ini ya. Terus yang selanjutnya kami juga perlu menyampaikan beberapa update yang mungkin nanti bisa menjadi informasi untuk para peserta semuanya ya. Bahwasanya seperti yang jenengan ketahui bersama, jenengan semua juga sudah terdata di website di lga.web.id. Alhamdulillah seperti yang sudah kami sampaikan di beberapa waktu sebelumnya, tepatnya 1 tahun sebelumnya kami di forum yang sama di SG, baik yang dewasa maupun yang anak, kami menyampaikan bahwasanya ke depan kami akan ada pengembangan LGA agar nantinya bisa menjangkau lebih banyak peserta bukan hanya di wilayah Jogja saja, apalagi di lingkup hanya di sekitaran pesantren. Jadi kami punya misi, punya visi agar nantinya kebermanfaatan ini bisa dirasakan oleh seluruh peserta dari pelosok penjuru negeri di Indonesia maupun bisa jadi di luar negeri ya. Mungkin tapi kalau untuk yang luar negeri kami masih terbatas untuk orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia ya. Karena kalau misalkan nanti dari luar negeri yang mungkin beliau-beliau pakai bahasa selain Indonesia bisa jadi pengajarnya yang nanti akan agak harus di-upgrade terlebih dahulu ya. Maka tahun ini alhamdulillah sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di beberapa waktu sebelumnya tercetuslah atau terbitlah atau apa ya. Akhirnya hadirlah itu namanya web ya LGA itu sendiri, lga.web.id. Maka dengan sesuatu yang sudah sangat modern ini, semoga nantinya teman-teman di peserta LGA maupun di kepengurusan maupun di pengajar nantinya diberikan kemudahan-kemudahan dengan adanya ini. Terus yang selanjutnya kami juga perlu menyampaikan alhamdulillah di setengah tahun sebelumnya mungkin kami juga sudah menyampaikan alhamdulillah kami juga sudah ada penyesuaian kurikulum ya untuk yang program anak yang mungkin dulu sebelum-sebelumnya itu masih menggunakan modul Iqra. Alhamdulillah dari pesantren untuk setengah tahun ke belakang ini sudah menggunakan modul sendiri yang disesuaikan dengan kurikulum kami sendiri, sesuai dengan arahan dari pesantren. Ya. Namun di dalam pembelajarannya pasti masih banyak kekurangan-kekurangan, jadi kami masih dalam tahap penyempurnaan ya. Jadi kami mohon maaf sekiranya di dalam pelaksanaan pembelajaran terkhusus untuk yang jenjang anak ini ya, untuk yang dari usia 4 tahun sampai dengan SMP masih banyak sekali kekurangannya. Kami memohon maaf, semoga nantinya kami selaku kepengurusan selalu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di LGA ini. Dan mohon doanya semoga Indonesia ini segera membaik ya. Mohon doanya semoga Indonesia itu segera membaik dan nantinya kalau sudah membaik kita bisa bertatap muka via offline. Ya. Apakah nantinya akan ada pembelajaran online? Jadi kami punya wacana ya, jikalau pandemi ini sudah berakhir, bahwasanya untuk pembelajaran nanti tetap ada offline, tetap ada online. Ya. Kami juga akan memfasilitasi dari seluruh pelosok Indonesia yang mau belajar via online. Kalaupun ada yang mau belajar via offline, insya Allah akan kami fasilitasi juga. Ya. Namun dikarenakan ini masih dalam
proses penyembuhan ya di Indonesia ini. Semoga segera membaik keadaannya agar nantinya juga kita bisa segera bertatap muka ya. Karena mungkin akan sangat berbeda ya bertatap muka dengan pengajarnya secara girohnya pun pasti akan sangat berbeda. Kami mohon maaf juga, mungkin selama ini kok masih online terus, kapan offline-nya? Ya kami mohon doanya juga, semoga Indonesia segera membaik agar nantinya bisa kita segera offline dan nantinya juga tetap online tetap ada. Ya. Seperti itu. Memang di dalam pembelajaran online seperti ini banyak sekali tantangannya. Ya. Di pesantren di awal-awal pandemi ini juga masih sebagian masih di online kan ya. Sampai sekarang ini mungkin kalau dikalkulasi dari hampir 500-600 santri yang mukim itu mungkin baru 75% yang sudah hadir di pesantren kayak gitu untuk di tatap muka seperti itu. Lah yang online ya memang yang online pembelajaran ini yang mana ini santri mukim yang itu memang sudah menjadi kewajiban setiap hari setoran itu udah luar biasa itu tantangannya. Apalagi yang non mukim itu juga luar biasa juga tantangannya nantinya terkait dengan keistiqomahannya. Semoga nantinya jenengan semua walaupun dengan keterbatasan kita dengan pembelajaran yang mungkin masih modelnya seperti ini ya. Semoga nantinya dengan dan kita semuanya diberikan keistiqomahan. Dan saya juga memohon maaf jikalau nantinya selama pembelajaran berlangsung saat LKA nantinya kok dari kami selaku kepengurusan maupun pengajar kok tidak melayani jenengan sebaik mungkin atau sepenuh hati seperti itu kami mohon maaf. Mungkin karena ada kesalahan dari kami atau mungkin kami masih perlu banyak belajar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk yang terakhir, ya nanti insya Allah akan disampaikan beberapa teknis-teknis yang mungkin sangat urgent untuk jenengan ketahui. Ya mungkin nanti berkaitan dengan pembelajaran, insya Allah semua pendataan via website ya, pendataan baik mutabaah, terus presensi yang dulunya itu mungkin masih konvensional menggunakan kertas dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ke depannya kita akan meminimalkan itu. Pun nanti kalaupun sudah pembelajaran sudah offline, tetap pendataannya masih via online. Seperti itu saja, semoga bermanfaat dan semoganya kita semua diberikan keistiqomahan dan semoga nanti seluruh dari para peserta bisa sampai dengan akhir hayatnya kita selalu bersama dengan Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Hafid atas sambutannya. Kemudian itu sedikit pembukaan dan pengenalan untuk santri LKA, Bapak dan Ibu-ibu, juga adik-adik sekalian, serta LKA di periode 1 tahun ini. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, untuk menunggu pemateri kita pada pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Ustadz Cerah. Sebelum kita sembari menunggu pemateri, kami ingin mengingatkan pada seluruh peserta, bagi yang belum mengganti nama akun Zoom-nya, terlebih dulu mengganti agar bisa menjadi presensinya.
Ya mungkin untuk sembari menunggu beberapa menit, mungkin bisa kepada peserta masing-masing bisa sambil murojaah atau tilawah Al-Qur'annya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم Baik, langsung saja kita memasuki acara yang keempat, penyampaian materi SG dengan tema belajar Al-Quran di masa pandemi oleh Ustadz Cerah Bintara. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas? Terdengar. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul walaupun melalui virtual ya. Kita bisa silaturahim bersama. Silaturahim milenial ya. Zaman sekarang silaturahimnya tidak harus berjumpa, bertemu langsung, tapi bisa melalui virtual. Zaman sekarang begitu ya, begitulah kehidupan kita. Ya, namun alhamdulillah selalu kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah karena kewajiban kita hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan nikmat, Allah tambah nikmatnya untuk kita dan jangan kita kufur. Karena kalau kita kufur maka Allah mengancam dan azabnya yang amat pedih gitu. Bukan mengurangi nikmatnya, tapi mengancam dan azab Allah itu amat pedih. Oleh karena itu, itulah maha murahnya Allah pada kita bahwa Allah itu akan selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Nah, ada baiknya kita bersyukur. Begitupun bagi teman-teman yang mungkin Allah berikan ujian sakit, itu merupakan sebuah nikmat dari Allah, tergantung cara pandang kita ya. Karena dengan nikmat sakit itu, Allah hapuskan dosa-dosa kita jika kita sabar, jika kita bertawakal pada Allah. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik ya, tauladan terbaik. Mungkin kalau sekarang beliau hidup gitu, mungkin beliau jadi viral di dunia maya gitu ya. Ya, tidak ada contoh terbaik melainkan Rasulullah SAW yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, pertemuan ini juga dalam rangka kita dalam melaksanakan sunnah Rasul, saling silaturahim, saling berbagi ilmu, saling menasihati ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini selalu Allah sembuhkan, yang sakit ya, yang sehat selalu Allah kuatkan imunnya untuk selalu sehat, tetap waras. Nah, bahasa sekarang itu tetap waras di zaman pandemi gitu ya. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya pelan-pelan kita berbagi, saling motivasi, saling menasihati. Untuk pagi hari ini insya Allah ya teman-teman LQA, Learning Quran for All, mudah-mudahan ini jadi awal ya bagi teman-teman yang baru bergabung di LQA. Ini awal bagi teman-teman bahwa teman-teman itu Allah pilih menjadi
keluarganya Allah, Allah pilih menjadi orang terbaik ya. Dari sekian banyak manusia, sekian banyak saudara yang muslim, teman-teman Allah pilih menjadi orang terbaik. Kenapa? Karena mau belajar Al-Quran, memperbaiki Al-Qurannya. Baik, izinkan Anda untuk share screen, Ustadz. Oke, Ustaz. Tafadhol. Ya, jazakallah khairan. Belum ini? Mungkin bisa jadi host apa co-host gitu? Sampun. Good. Sampun? Oke. Baik. Tema kita pada kali ini adalah, karena temanya adalah tentang semangat belajar Quran di masa pandemi, maka kita kasih judul ya. Pandemi tuntas, bacaan Quranku berkualitas. Ya, ini merupakan sebuah mimpi ya. Jadi kita target, kita mimpikan pandemi ini tuntas, maka bacaan Quranku berkualitas. Ya, sedikit mungkin penyemangat bagi teman-teman tentang bagaimana orang yang membaca Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran itu, bagaimana keadaannya, bagaimana posisinya. Ya. Ini sebuah ungkapan ya. Ya. Nah, barang siapa yang berteman dengan Al-Quran, ya, barang siapa yang berteman dengan Al-Quran, barang siapa yang berteman dengan orang-orang mulia, maka dia juga menjadi orang yang dimuliakan. Ya, teman penjahat bukan orang yang dimuliakan. Tidakkah Anda lihat kulit yang hina, ya, dicium menjadi tanda kepermuliaan, dia sebagai sering dicium menjadi tanda dimuliakan, tatkala ia menjadi sampul mushaf Al-Quran. Jadi kulit yang itu sebenarnya hina gitu, tapi dia selalu dicium, selalu di posisinya lebih ditinggikan. Ke kamar mandi nggak boleh dibawa gitu ya, ke kamar mandi nggak boleh dibawa, kemana, ke tempat-tempat yang kotor nggak boleh dibawa, memegangnya selalu dalam keadaan berwudu gitu, utamakan berwudu gitu. Itu tatkala dia menjadi sampul mushaf Al-Quran, menjadi sampul mushaf Al-Quran, baik itu pun resletingnya segala macam gitu. Nah, apalah ini benda mati ya, ini benda mati yang menjadi mulia ketika dia menjadi sampul Al-Quran. Apalagi teman-teman, apalagi kita yang membaca Al-Quran, yang aktivitasnya di Al-Quran, disibukkan di Al-Quran, maka lebih dimuliakan lagi. Ya, Allah yang langsung memuliakan kita. Ya, jangan manusia, Allah pun sendiri memuliakan kita. Jadi tidak hanya manusia, tapi Allah sendiri memuliakan kita. Itu adalah menjadi keluarganya Allah. Ketika teman-teman disibukkan di Al-Quran, fokus kepada Al-Quran, memperbaiki bacaan, gitu kan? Ada hadis Rasulullah ya dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Kata para sahabat. Beliau menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Ingat, keluarganya Allah dan pilihannya. Beda ya. Nanti kita ini menjadi penghafal Quran, pecinta Al-Quran, aktivis Al-Quran, Allah angkat menjadi keluarganya dan pilihannya. Yang namanya keluarga tentu akan diutamakan dibandingkan yang orang lain. Jika sebuah ada kebutuhan, ada pilihan, ini semuanya membutuhkan ini gitu ya, membutuhkan sesuatu, tentu kita akan mengutamakan keluarga kita sebelum mengutamakan yang lain. Ya, nanti di padang mahsyar ketika semua orang dikumpulkan menjadi satu, Allah utus malaikatnya untuk memanggil keluarganya. Mana keluarga Allah? Mana ahlul Quran? Mana keluarga Allah? Sini dikumpulkan. Ketika semuanya sudah kumpul, ahlul Quran berkumpul, maka mereka bertanya, kenapa kami dipanggil? Kenapa kami diseret? Kenapa kami dipisah-pisahkan? Gitu. Ya bayangkan ketika padang mahsyar, ketika jarak matahari dengan kita itu sejengkal, tentu semua akan kasak kusuk gitu ya. Nah, tentu tiba-tiba ada seseorang menarik kita, mengumpulkan jadi satu. Tentu kita akan panik gitu ya. Nah, ditanya kenapa kami ditarik, kenapa kami dikumpulkan menjadi satu? Kata para malaikat, wahai keluarga Allah, Anda disuruh oleh Allah masuk surga duluan. Allah pengen bertemu dengan kalian semuanya sebelum yang lain. Masya Allah. Begitulah istimewanya keluarganya Allah. Ya, jangankan keluarga Allah ya, kalau misal kita percontohkan peristimewaan ya, keluarga gubernur, keluarga presiden itu tentu akan diutamakan dibandingkan keluarga yang lain. Apalagi keluarganya Allah, Tuhan kita, ya Tuhan semesta alam ya,
Al-Khaliq, Al-Malik ya, rajanya pada para manusia gitu ya. Nah, latar belakangnya adalah ketika kita untuk belajar ya, otomatis kita dengan semangat membaca Al-Qur'an, kita ingin menjadi keluarga Allah, maka kita akan belajar membaca gitu kan. Terus kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus belajar? Bukankah kita sudah belajar tahsin, belajar di TPA, belajar ngaji TPA dari TK sampai SD sampai SMP sudah belajar, kok kita masih belajar lagi sekarang gitu? Kok masih belajar lagi gitu? Bukannya kita sudah bisa membaca Al-Qur'an gitu. Pertanyaannya adalah sudah benarkah bacaan Al-Qur'an kita? Sudah benar apa belum bacaan Al-Qur'an kita? Sudah sesuai standar atau sesuai tuntunan belum dari Rasulullah SAW? Karena Al-Qur'an ini bukanlah perkataan manusia. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, perkataannya Allah. Langsung Allah yang berkata. Ibaratnya Allah yang ngomong ke kita. Cuma bedanya kita tidak mendengarkan langsung dari Allah. Karena tentu kita tidak akan sanggup mendengarnya. Bahkan gunung saja meledak ketika mendengarkan Al-Qur'an. Nah, maka dengan adanya tulisan ini kita membaca. Oleh karena itu, agar kita tidak salah dalam membaca, tidak salah makna, maka kita perlu belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita agar sesuai standar yang diajarkan kepada Rasulullah dari malaikat Jibril. Gitu. Sehingga guru kita itu sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini latar belakang kenapa kita mesti belajar menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an kita. Asli. Jadi nggak sekedar fasih saja, tapi juga sahih, benar gitu ya. Ada sejarahnya zaman sahabat dulu. Langsung saja artinya ya. Musa bin Yazid lil fuqara'i wal masakin, ya. Bacanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Ayatnya ya. Yang dibaca huruf ro lil fuqara ya. Dia hanya memanjangkan 2 harakat saja. 2 harakat saja. Tapi ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Ya, ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah bukan begitu membacanya gitu. Bukan begitulah Rasulullah membaca. Bukan begitulah Rasulullah mengajarkanku membacanya ayat seperti itu, kata-kata seperti itu, kata-kata tadi. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Bagaimana beliau mengajar engkau?" gitu kan. Ibnu Mas'ud menjawab, beliau mengajariku membacanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkan huruf ro pada kata al-fuqara lebih dari 2 harakat. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira lelaki tadi membaca 2 harakat itu bisa merubah makna apa tidak? Coba nih Mas panitia nih. Merubah enggak makna enggak Mas? Mas MC, Mas Ahmad Zulhan. Mengubah, Ustaz. Mengubah makna. Ada peserta mungkin merubah makna enggak peserta? Teman-teman peserta LKA. Yang baca 2 harakat tadi merubah makna enggak? Enggak ada jawaban. Baik, ya. Nih. Tidak merubah makna ya, teman-teman. Jadi dia membaca 2 harakat itu tidak merubah makna. Lil fuqara'i wal masakin. Itu tidak merubah makna. Sama ketika baca panjangnya 4 atau 5 harakat. Ini ada jawaban tidak ya, benar. Dia tidak merubah makna. Ya. Tidak merubah makna karena secara panjang dia tidak merubah, secara arti dia tidak merubah makna. Tapi secara riwayat dia salah gitu. Secara riwayat dia salah karena bukan begitulah Rasulullah mengajarkan. Rasulullah mengajarkan 4 atau 5 harakat membacanya. Secara riwayat, secara guru atau dulu Rasul mengajarkannya bukan begitu. Nah, itulah penting kita belajar tahsin ya, untuk tahsin tilawah Al-Qur'an agar apa? Agar bacaan kita itu sesuai dengan standar yang Rasulullah tetapkan. Jadi tidak hanya sekedar dia salah maknanya, membacanya menyalahi makna, bukan hanya itu. Tapi adalah sesuai tidak yang diajarkan dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi itulah keaslihan, kesahihan bacaan kita. Jadi tidak hanya sekedar salah atau tidaknya makna ya, tapi sesuai enggak dengan yang Rasulullah ajarkan. Gitu teman-teman. Oleh karena itu kita mesti belajar tajwid
atau tahsin tilawah Al-Quran. Teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah hadir dalam rangka untuk belajar tajwid atau belajar tahsin tilawah Al-Quran. Diperbaiki tilawahnya, diperbaiki bacaan Al-Qurannya. Jadi bukan berarti hanya mentang-mentang saya kan sudah bisa baca Al-Quran, nggak perlu lagi saya belajar. Bukan begitu. Tapi kita memperbaiki bacaan kita. Bukan belajar dari nol bagi teman-teman yang sudah Allah katakan kepada malaikat Jibril. Begitu. Kenapa? Kenapa kita harus tahsin atau tajwid? Kenapa teman-teman itu harus belajar tajwid, belajar tahsin gitu? Pertama, harus mengetahui riwayat bacaan Al-Quran. Nah, mungkin dari peserta ada yang sudah tahu dia antuna semuanya belajar Al-Quran ini membaca pakai riwayat siapa? Mungkin ada yang bisa menjawab ini biar komunikasi dua arah gitu ya. Boleh di via chat. Ada yang sudah mengetahui membaca Al-Quran itu pakai riwayat siapa? Atau sama sekali nggak tahu? Boleh di chat. Kalau misal malu menjawab boleh di chat. Nah, ada yang jawab Hafs. Ini Hafs bin Ash. Oke, ada Hafs bin Ashim. Oke, ada lagi? Hafs an Ashim. Ya, alhamdulillah ya. Bukan bin ya, teman-teman. Karena beliau anak tirinya. Jadi bukan anak kandung. Jadi an Ashim ya. Sekedar bisa membaca saja. Nah, alhamdulillah. Nggak tahu Ustaz, masih sekedar bisa membaca saja. Alhamdulillah, berarti teman-teman tepat nih belajar tahsin ya, agar mengetahui bacaan riwayat kita ya. Kita membaca Al-Qur'an ini riwayat siapa? Jangan sampai nanti ketika teman-teman nggak belajar tahsin ya, nggak belajar Al-Qur'an, tidak tahu riwayatnya ya, tidak tahu riwayat bacaannya, kemudian mendengar saudara kita membaca Al-Qur'an dan kebetulan kita hafal dengan bacaan itu. Tapi kok beda dengan kita bacaannya gitu? Kok beda? Karena kita tidak mengetahui seluk-beluk tentang riwayat yang kita baca, kita serta-merta ini salah Al-Qur'annya, ini kamu salah dalam baca Al-Qur'an gitu. Kamu nggak boleh, bukan begini bacaannya gitu. Nah, ini sangat riskan sekali teman-teman. Kenapa? Karena bacaan Al-Qur'an itu banyak macamnya. Nah, itulah nanti kita ada belajar, nanti ada pembelajaran tentang sanad, qiraah, riwayat gitu ya. Qiraah itu guru qiraahnya, riwayat itu diriwayatkan oleh dua imam gitu. Jadi teman-teman jangan sampai nanti menyalahkan teman yang lain karena bacanya beda dengan kita. Padahal dia benar secara riwayat, mungkin dia pakai riwayat yang lain. Cuma kan kita nggak punya ilmu, kita merasa sudah hebat gitu kan, akhirnya kita salahkan. Nah, itu berbahaya ya teman-teman. Nah, riwayat kita yang kita baca adalah yang digunakan oleh seluruh umat di dunia, yang umum digunakan oleh umat seluruh dunia adalah riwayat Hafs an Ashim ya. Riwayat Hafs an Ashim. Yang riwayatnya Hafs ya, gurunya Ashim, Imam Ashim. Nah, jadi bukan Hafs ibn Ashim. Ya, Hafs an Ashim. Inilah yang riwayat kita yang kita baca. Yang kita baca Al-Qur'an selama ini yang kita gunakan, inilah riwayat Hafs an Ashim. Nah, teman-teman mulai dari sekarang jangan sampai lupa. Jangan sampai nggak tahu kita baca riwayat apa, gitu ya. Hafs an Ashim. Nih, kalau punya mushaf Timur Tengah, ya, punya mushaf Madinah, di belakangnya coba lihat. Hadza al-mushaf al-karim, ya, mushaful karim. Nih, di sini kitab Allah, kitab hadza al-mushaf al-karim, ya, mushaful karim. Nah, ini lihat di sini ada riwayatnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi dia bacakan ke siapa imamnya gitu ya. Nih, dia ada riwayatnya. Nih sampai nih mana Sulaiman ibnu Al-Mughirah. Ini Hafs ibn Sulaiman. Jadi bukan Ashim ya, bukan Ibn Ashim. Oke, bukan Ibn Asim. Nah, ini dia di qiraah ya. Jadi sini sampai sini dia membacakan itu ke Asim, Imam Asim. Gurunya gitu. Nah, ini di mushaf Madinah ada nih di belakang suratnya, teman-teman. Silakan dicek itu. Itu riwayat kita membaca Al-Qur'an. Nah, selama ini tidak banyak orang yang mengetahui itu. Ya, membaca Al-Qur'an tidak tahu dia membaca Al-Qur'an pakai riwayat siapa gitu.
Itu berbahaya sekali ketika teman-teman mendengarkan orang lain membaca Al-Quran yang berbeda dengan kita. Jika kita tidak memahami terkait ini. Nah, ini risikonya. Ini contoh ya. Ini contoh ya teman-teman. Nih, coba kita dengar videonya. Kedengar suaranya, Mas Ahmad Zuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Sahabat Ya, silakan didengar. Muslim se-Indonesia, seluruh dunia. Saya mau memberitahukan bahwa ada Al-Quran yang mau menyesatkan agama kita. Katanya Al-Quran yang mau Tolong menyesatkan video agama ini kita. Tuh, dibagikan Al-Qurannya yang kawan-kawan disalahkan. semua untuk umat-umat Muslim. Perhatikan, kita awali dari bab pertama. Di sini sudah tertera jelas, sudah tertulis di sini. Biasanya tulisannya kof diganti fa ya. Sudah diganti. Biasanya bacaannya Al-Quranul Karim. Sekarang diganti. Ini dicetakan baru nih diganti Al-Quran, bukan Al-Quran lagi. Tolong kalau ada terutama di daerah Indun, kawasan Madura, yang di kawasan Indun lah terutama, tolong Quran semacam ini jangan dipakai. Tolong lihat bingkainya, bentuknya. Kalau ada yang sama tolong dibuang saja atau diamankan. Kita buka di halaman pertama. Halaman pertama alif lam di sini. Kita alif lam sudah nampak jelas. Di sini biasanya ditulis wa yuqimunas. Tolong dilihat wa yuqimunas, tapi di sini ditulis wa yufimunas. Biasanya wa yuqimunas shalah. Sekarang ditulis wa yufimunas. Ini sudah nampak jelas. Fi di sini semua kof diganti fa. Semua kof diganti fa. Tolong bagi sahabat-sahabat Muslim, tolong video ini dibagikan biar kita sama-sama menjaga Islam. Di sini juga ada, kita tengok lagi, banyak yang ke atas memang banyak yang dirubah. Ini lagi ada fa. La raiba fi bukan la raiba fi. Kita di sini titiknya diganti dekat di bawah. Ini cetakan baru yang untuk menyesatkan umat Muslim. Tadi tak sengaja saya jumpa dekat surau, tak tahu siapa yang taruh, siapa tak tahu. Cuma saya jumpa ini. Baik. Nah, itu katanya Al-Qurannya salah. Padahal itu Al-Qurannya benar. Namun riwayatnya berbeda. Huruf fa, huruf qaf titiknya satu di atas. Huruf fa, huruf fa titiknya satu di bawah. Jadi itu tadi komentarin bahwa ini, dan sayangnya ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau masalah ini ada jawaban nanti dari Depak ya di YouTube, silakan dilihat. Jadi inilah efek kalau kita tidak memahami atau kita tidak punya ilmu, minimal ilmu yang lain ya, kita serta-merta langsung mengatakan bahwa Al-Quran ini salah. Padahal dia riwayatnya berbeda. Gitu ya teman-teman. Ini. Lanjut. Nah ini kata Imam Ibnul Jazari, kita harus bertajwid ya. Menerapkan atau mempraktikkan tajwid merupakan hal yang wajib dan harus. Barang siapa tidak membenahi bacaan Al-Quran dengan sahih, maka ia berdosa. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan tajwid. Dan demikian pula Al-Quran itu itu sampai kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan irama Ustadz? Gitu ya. Nah, setahu Ana, sepengalaman Ana, kemudian belajar juga dengan dengar kajian-kajian Mas Syekh Dr. Aiman, bahwa Al-Quran itu diturunkan bertajwid. Bertajwid, bukan berirama. Jadi indikator utama adalah tajwid, bukan iramanya. Irama adalah bukanlah ilmu Al-Quran, bukan ilmu tajwid. Adapun irama nanti maksudnya ke ilmu musik. Ini kata Dr. Aiman ya, Dr. Aiman Rusdi. Adapun teman-teman, kalau belajar tahsin di LQA untuk mencari irama, maka teman-teman salah masuk ya, salah kamar. Karena di LQA ini adalah untuk belajar atau tahsin tilawah Al-Quran. Nah, adapun irama terserah teman-teman, masing-masing suara itu punya karakteristik irama sendiri. Bahkan ada suaranya dalam tanda mohon maaf cempreng itu, dia karena fokusnya ke irama, dia paksalah pakai irama tertentu.
sehingga kewalahan lah dia. Padahal kita itu punya irama masing-masing gitu ya, tidak bisa dipaksa. Tapi tajwid bisa. Tajwid harus benar. Jangan sampai irama mengalahkan tajwid. Mestinya irama itu mengikuti tajwid Al-Quran kita. Maka kita berdosa kalau baca Al-Quran tidak pakai tajwid gitu ya. Nah, ini contoh nih. Ada kesalahan-kesalahan. Ya, kita harus mengetahui dengan belajar tahsin, kita harus mengetahui bahwa ada kesalahan-kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Pertama adalah jali. Kedua, khofi. Ya. Kesalahan jali itu kesalahan yang jelas atau fatal yang merubah makna. Kesalahan khofi itu kesalahan tersembunyi. Ya. Yang tadi, yang lil fuqara'i, itu adalah kesalahan tersembunyi yang tidak merubah makna. Ya. Namun kesalahan jali ini kesalahan yang merubah makna. Ini dua kesalahan penting yang harus teman-teman ketahui. Contoh kesalahan jali adalah kata kalimat an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Ya. Bisa saja karena bukaan mulutnya nggak pas atau bukaan mulutnya an'amta alaihim sehingga an'amtu alaihim karena beda nggak ada bedanya. Dhammah dengan fathah nggak ada bedanya. An'amta alaihim. Ya. Itu bisa terjadi ya bagi teman-teman maupun teman-teman yang sudah lancar itu bisa terjadi. Yaitu fatal. Ya, wa kanat minal qanitin dibacanya wa kanat minal qanitin. Nah, salah. Tak dibaca to, itu salah. Merubah makna, mengubah baris, mengubah huruf, menambah huruf atau membuangnya. Ya, membuangnya. Contoh amma yatasaalun dibaca ini bedanya apa ya? Ya, amma yatasaalun dibaca amma yatasaalun, maknya dibaca panjang. Ya, itu merubah makna. Atau wa ma yubdiul batil dibaca wa yubdiul batil, hilang maknya. Itu merubah makna, itu fatal. Oke. Lanjut. Kesalahan khofi adalah gunnah yang tidak pas atau gunnah yang tidak lama. Itu juga kesalahan khofi. Ro enggak tebal. Misal ro ditebalkan. Fir'aun itu kesalahan khofi atau kesalahan yang tidak berubah makna. Nun sukun dibaca izhar. Anfusakum atau sebaliknya. Izhar dibaca ikhfa. Wal munkhoni. Nah, biasanya tuh huruf kho dikiranya huruf jim. Ya, karena huruf jim itu ketemu nun sukun ketemu jim ikhfa, tapi ketemu kho bukan ikhfa. Nah, ini sering terjadi. Nah, kenapa lagi? Apa alasan kenapa kita harus belajar tahsin? Adalah ada huruf-huruf yang asing bagi kita. Contoh huruf dod, huruf ain. Nah, itu huruf-huruf asing yang tidak pernah kita praktikkan. Maksudnya tidak ada dalam vokal kita orang Indonesia. Dode ya, ada huruf dode, ada huruf ain ya. Mungkin pernah mendengar anekdot ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ya. Ngam ya, ngam mangan. Ngam huruf ainnya dibaca ngam. Wa alaikumussalam, wa alai. Dibaca nga huruf ainnya. Nah, itu kurang pas karena ain itu bukanlah di hidung, makharijul hurufnya. Di mana makharijul huruf ain? Di halqa, di tenggorokan. Makanya kalau nama izhar itu dikatakan izharu halqi karena huruf-huruf tenggorokan. Nah, ada huruf-huruf yang asing bagi kita sehingga kita mesti dan wajib dalam belajar atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Jangan sampai nih ya, ini ada nih, wahai akhi ya akhi, jangan bangga jika dirimu ganteng, gaul, tajir, gitu kan? Tapi membedakan ini saja, sa, sin, sya, zal, za, ro, ka, ko, kho, ha, itu aja nggak bisa. Ya, jangan. Jadi kalau ada yang belum bisa mengatakan ini para ikhwan ya, para akhwat juga ya, para ikhwan terutama mengatakan huruf-huruf ini aja nggak bisa ya. Engkau tak mampu ya. Bagaimana nasib makmummu kelak? Ya, gimana nasibmu? Ya kalau nggak bisa nggak jadi imam di masjid ya di rumah, istri, anak. Gimana nasib makmummu? Membedakan huruf ini aja antum nggak bisa, gitu kan? Kasihan makmumnya, malah ke bawah juga. Oleh karena itu, ayo belajar tahsin. Ayo tahsin tilawah Al-Quran. Ya. Nah,
Selanjutnya adalah bacaan kita itu harus bertajwid. Maka kita harus belajar Al-Qur'an. Nah, ini riwayatnya sejarahnya waratilil Qur'ana tartila. Ini potongannya ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan setartil mungkin. Ya, tartil itu apa? Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, tartil adalah memperbaiki huruf dan mengetahui seluk-beluk tentang wakaf. Dua utama yang penting. Makharijul huruf termasuk sifat hurufnya juga dan seluk-beluk tentang wakaf. Ya. Nah, pertemuan antara dua huruf berbeda. Bagaimana caranya? Misalnya, huruf nun ketemu huruf jim. Gimana cara membacanya? Nah, itu masuk dengan memperbaiki huruf. Oke, oleh karena itu kita perlu untuk tahsin, ya. Semangat dalam belajar tahsin. Oke. Warat memperbaiki huruf dan mengetahui seluk-beluk tentang wakaf, ya. Bentar. Bagaimana dengan yang ini? Ya. Seluk-beluk bagaimana dengan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya. Ini tarawih kayak gini nih jadi musuh bagi orang-orang tua renta itu. Baru mau ruku aja, rakaat pertama orang udah salam itu. Ya. Di mana tajwidnya itu? Waratilil Qur'ana tartila, memperbaiki huruf dan mengetahui seluk-beluknya. Dari ini bacaan ini apa yang paling jelas kita lihat? Apa yang paling jelas kita dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang paling jelas? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang jelas? Paling jelas? Dolin. Amin. Itulah yang paling jelas. Coba, arti dolin itu apa sebenarnya? Sesat. Coba apain? Dolin. Amin kata makmumnya. Sesat kata imamnya. Amin. Ya makanya sesat semua jemaahnya. Karena sholat itu ada, apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah doa. Coba aja deh baca artinya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah kalau begitu baca. Dolin. Sesat kata imamnya. Amin kata jamaahnya. Coba bayangin. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Imamnya mendoakan sesat. Kita baca amin. Allahu Akbar. Oleh karena itu ada tumakninah. Ya. Ada tumakninah di dalam sholat. Ada pelan-pelan. Ya, pelan-pelan biar jelas tuh kalimatnya, doanya jelas. Ya bayangin ini bahaya. Termasuk teman-teman ketika sholat, ya teman-teman sholat, kemudian nggak khusyuk, mikir yang mana, yang putri, yang akhwat, ibu-ibu misal, aduh nasinya belum kematiin kompornya, aduh gorengannya masih minyaknya kompornya belum dimatiin gitu kan, aduh nasinya belum rice cookernya belum diturunin ininya gitu kan, ya mikir itu, aduh, gimana ya masak nggak ya gitu kan. Tuh ada tamu sama macam, mikir sama macam. Nah, pasti kata dolin, baru sadar. Dolin. Amin, kata kita. Ya, dolinnya yang kita dapat. Yang lain-lainnya kita nggak dapat, karena nggak khusyuk. Yang khusyuknya di pas dolinnya. Bayangin, itu doa. Sesat amin, Mbak. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau kita seperti itu, ya. Nah, maka oleh karena itu di Al-Quran membacanya dengan bertatil atau tajwid. Nah, itu. Jadi ada tumakninah, ada pelan-pelan. Nah, bacaan bertajwid bukanlah dengan. Nah, ini kata Imam Ibnu Jazari ya, bacaan bertajwid. Bergumam atau mengembung-gembungkan mulut. Nah, ini mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah merasa bacanya bagus ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu. Itu bukan bertajwid. Menggembung-gembungkan mulut, bergumam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan begitulah untuk bacaan yang bertajwid. Atau membelok-belokkan rahang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sudah yakin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bukan begitulah yang bertajwid. Soalnya merintih-rintih suara ini paling banyak nih, ya, paling sering, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kayak orang menangis. Bukan begitu yang bertajwid. Kecuali teman-teman baca Al-Quran yang baik dan benar, kemudian ada khusyuk, kemudian menangis, yang membuatnya suara itu terpengaruh karena emosi tangisnya, itu dibolehkan. Tapi dibuat-buat tidak boleh. Bukan begitu yang bertajwid. Ya, teman-teman. Apalagi melebih-lebihkan tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melebih-lebihkan tasdid. Atau memotongkan suara mat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih-lebihkan mat. Do, ada berapa alif tuh? Do. Pernah dengar azan? Mungkin orang yang tinggal di Dersan ini pernah ya. Dengar azannya begini. Allah, gitu ya. Wa akbarullah. Nah, itu di satu masjid tertentu. Ya, ya. Jadi itu memotong-motong mat. Nah, juga begitu. Kalau pengen berirama jangan begitu gitu ya. Ini itu kenapa? Karena tujuannya karena berirama. Pengen berirama akhirnya dipotong-potonglah mat. Menyandungkan suara gunnah dengung. Nah, ini khilaf di antara ulama, tapi dari Imam Ibnul Jazari mengatakan bukan minal jinnati wan nas gitu. Itu juga tidak diperbolehkan. Membatasi huruf ro, bacanya lari dari tabiat asli orang Arab yang dapat menggelisahkan pendengaran. Ya, contoh bismillahirrahmanirrahim. Membatasi, padahal dia sifatnya roh bainiyah. Bismillahirrahmanirrahim, tidak terputus dia. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Namun bagaimana yang bertajwid menurut Imam Jazari adalah bacaan yang bertajwid itu adalah bacaan yang simple dan mudah, enak dengar dan lembut, tidak tercampur dengan suara gumama yang tadi yang di list itu. Jadi mudah, kita baca Al-Quran itu mudah, simple. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah, tidak berat kita dalam membacanya. Tidak harus perlu penekanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak perlu, kita simple, mudah saja. Begitulah Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Lanjut. Di tajwid, nah tadi kalau ada pertanyaan, tajwid itu apa sih? Katanya tahsin, memperbaiki ya. Kata awak secara etimologi tahsin, tahsin, memperbaiki. Secara bahasa adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Hak itu apa? Hak itu memberikan hak mustahak. Hak itu apa? Adalah makhorijul huruf, sifat-sifat lazim ya yang harus diberikan. Misal syiddah, gunnah, nanti akan belajar di level paling atas ya, di kelas tahsin, di kelas LQA nanti ada level lanjutannya. Untuk belajar teori ini ada level lanjutan nanti di LQA. Insyaallah kita lewat ya. Nah, mustahak huruf itu sifat-sifat yang keluar. Misal huruf shad karena sifatnya isti'la, maka bunyinya gunnah tafkhim. So, maka tafkhim itu sifat yang keluar dari pengaruh sifat lazimah. Ilmu tajwid ini silakan nanti dicari teorinya ya. Buah dari ilmu tajwid, buah dari kita belajar tahsin ini adalah lidah kita terjaga dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya, teman-teman. Hukum tajwid, nah ini perlu diketahui, hukum membaca Al-Quran itu fardu ain, fardu secara sendiri individu. Tapi secara teori, memahami teorinya itu fardu kifayah. Bagi teman-teman yang mau menjadi guru, menjadi pengajar Al-Quran, maka ini jadi fardu ain bagi teman-teman. Tapi teman-teman yang tidak hanya mau untuk modalnya sendiri, tidak perlu mengetahui teori tajwidnya. Teori tajwid secara detail ya, tidak perlu mengetahui. Ya, tidak wajib, bukan tidak perlu, tidak wajib mengetahui secara detail. Nah, di dalam membaca Al-Quran ada hal-hal yang terlupa oleh kita, yaitu menyempurnakan harokat. Ya, terutama orang Indonesia ya, menyempurnakan harokat. Ya, kapan dibaca fathah, mulutnya seperti apa? Dhammah itu mulutnya seperti apa, kasroh itu mulutnya seperti apa, a i u ya kan ada i u a'udzubillah, ada
Anda temukan ya. Membaca Al-Quran, giginya itu nggak pernah lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak orang kejang gitu loh. Orang gitu kan. Nggak pernah lepas. Susah sekali. Ditambah lagi dia kawat gigi. Oh, tambah berat tuh gigi itu. Ada kawatnya ya, ada besinya di giginya. Tambah berat tuh giginya. Ya, nggak bisa dibuka. Padahal kita dalam baca Al-Quran itu ada kaidah kalau kita baca Al-Quran kapan mulut kita berfathah, kapan kasroh, kapan dhammah. Nah, beginilah caranya. Ya, setiap huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan membulatkan dua bibir sebulat mungkin. A'udzu, ya. Tidak akan pernah sempurna kalau a'udzu. Ya, tidak akan pernah sempurna kalau tidak membulatkan bibir. Oke, kedua adalah sedangkan huruf yang berharokat kasroh akan menjadi sempurna dengan menurunkan rahang. Rahang mana yang digerakkan? Rahang bawah ya. Jadi bukan bukan menyeringnya segini. Bismi, bukan begitu. Rahangnya diturunkan. Ya. Ya, rahang yang hanya bisa digerakkan hanya rahang bawah, rahang atas nggak bisa. Coba aja, ada yang bisa gerakan rahang bawah, rahang atas? Insya Allah kalau ada yang bisa gerakan rahang atas luar biasa ya. Berarti ada engselnya di rahang atasnya. Nggak bisa, gini-gini berusaha sekali mungkin nggak bisa teman-teman. Karena rahang bawah itu rahang atas sudah menyatu dengan tengkorak kepala. Nah, rahang bawah itu maka diturunkan sedikit saja. Jadi bukan bis. Nah, nanti kan kata Ustadz menurunkan rahang bawah, jadi turunkan bahaya ya teman-teman. Tidak boleh berlebihan ya. Kemudian berharokat fathah dengan membuka mulut. Ya, bukan bahaya kalau ada lalat masuk terseret nanti ya. Ya, jadi tidak perlu lebat-lebat. Juga bukan begini vokalnya. Ingat, di dalam Al-Quran vokal Arab itu tidak seperti vokal kita baca kita kan tapi kalau Arab dia tipis beda dengan ya. Itu nanti silakan gurunya nanti telinganya harus lebih sensitif terhadap itu ya, pendengarannya ya harus lebih sensitif ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang gimana Ustadz mau belajar? Kan COVID. Nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Bahkan di HP, sinyal HP itu ada di rumah saja gitu kan. Pakai masker gitu. Nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Gimana mau belajar? Terus kerja aja WFH segala macam. Justru karena COVID lah kita bisa maksimal dalam belajar. Kenapa? Karena kita bisa di rumah. Banyak fasilitas. Ada Zoom, kalau ada Zoom, ada apa lagi? Ada Google Meet. Banyak. Sekarang Telegram tuh bisa juga video call tuh. Ada WhatsApp gitu. Banyak sekali aplikasi Zoom. Kami itu adalah Zoom ya. Tidak ada alasan sebenarnya kalau kita walaupun COVID, kita harus mesti justru bisa lebih banyak dalam belajar. Bisa nonton kajian. Yang semulanya kita nggak bisa nonton kajian Ustaz Adi Hidayat secara live gitu. Bisa secara live kita. Bahkan kita bisa hadir di room beliau gitu. Nonton kajian Ustadz siapa lagi? Umar Mita, nggak bisa secara live. Kita bisa. Masya Allah. Hikmah dari pandemi ini membuat yang jauh itu menjadi dekat gitu. Mendekatkan yang jauh gitu. Tapi apa? Menjauhkan yang dekat. Sama aja nge-zoom bareng gitu ya. Sana zoomnya di sana gitu kan. Jadi kayaknya jauh. Enggak ya. Tetap mendekatkan yang jauh gitu. Ini justru karena COVID inilah kita bisa belajar lebih maksimal dan lebih optimal. Nih, sibuk dan menghabiskan waktu. Kalau belajar tuh kan baca Al-Quran sibuk dan menghabiskan waktu gitu. Ini alasan-alasan ya yang sering Anda temukan. Ya, justru dengan kita membaca Al-Quran, kita membaca disibukkan, jika diri kita disibukkan bersama Al-Quran, niscaya Allah akan menyibukkan diri menambah kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu. Ya, niscaya Al-Quran itu akan menyibukkan diri menambah kebahagiaan demi kebahagiaan untuk kita. Jadi kalau kita sibukkan oleh Al-Quran, maka Al-Quran itu menyibukkan dirinya untuk membahagiakan kita. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ruh. Dia punya ruh sebenarnya. Makanya Rasulullah itu akhlaknya Rasulullah dikatakan adalah Al-Quran. Ya.
Nah, ketika Al-Quran itu ada ruhnya di kita, maka Masya Allah, Al-Quran itu akan menyibukkan diri untuk membahagiakan kita. Nah, kata siapa itu Al-Quran itu menghabiskan waktu? Ini kisah ya, seorang alim ulama. Jadi alim, dia belajar, dia sudah izin kepada syekh untuk pamit menuntut ilmu ke tempat lain karena dia sudah selesai dengan syekhnya itu. Dia minta nasihat. Apa nasihatnya syekh? Hanya satu nih yang diniatin syekhnya, yaitu jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi dia berangkat, dia coba tilawah Al-Quran 3 juz itu kan. Pelan-pelan kegiatannya itu tersusun rapi. Ditambah lagi menjadi beberapa juz. Semua agendanya terlaksana. Ya. Kemudian dia coba 10 juz dalam sehari. Masya Allah. Semua agenda yang dia susun itu terlaksana semuanya. Padahal secara hitungan manusia, secara logika, hitungan matematis, 10 jam itu menghabiskan waktu. Anggap saja 1 jam itu 1 juz. 10 jam 10 juz 10 jam. Habis waktunya. Waktu kerja aja habis tuh. Waktu kerja kan 8 jam tuh. Habis tuh waktu, enggak sempat kerja gitu. Tapi yang terjadi, Allah bikin tuh lama waktunya. Allah atur waktu-waktunya. Allah yang mengatur waktu-waktunya. Kenapa? Karena dia disibukkan oleh Al-Quran. Jadi kadar atau indikator utama keberkahan waktu kita adalah Al-Quran. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin menjadi waktunya berkah, ayo kita sama-sama belajar Al-Quran, membaca Al-Quran lebih banyak. Ini jangan sampai, ini meluruskan ke belajar dari sini nih. Beliau Belitung, suami istri PNS dua-duanya, dari Belitung izin cuti 3 bulan, cuti besar kalau di PNS itu 3 bulan, ke Jogja. Ini kenal ya masjidnya ya. Yang teman-teman guru ini kenal ya masjidnya insya Allah ya. Jadi beliau ini belajar ke Jogja. Hidup. Afwan. Mana bisa hidup. Ya maaf. Ya, jadi beliau belajar ke Jogja untuk belajar tahsin. Ya, ini pakai cermin, coba lihat nih. Ini bisa jadi inspirasi. Kan nanti dikoreksi tuh. Mulutnya, oh kurang domah, kurang mencucu, kurang kebuka mulutnya, giginya nggak keluar, nggak terangkat gitu. Nah, bisa nih inspirasi bagi teman-teman. Jadi langsung lihat di cermin itu. Ini beliau dari Belitung. Ya, dari Kepulauan Belitung ke Jogja untuk belajar tahsin. Intensif selama 1 bulan. Pagi ya, kemudian nyambung lagi malam suami istri. Padahal tujuan awalnya bukan itu, tapi ya karena mengisi waktu akhirnya dia belajar tahsin. Juga pernah daftar ke LKA. Cuma ke LKA kan prosesnya lama ya, maksudnya ada waktunya. Jadi dia intensif satu bulan, setiap hari belajar 2 kali dalam sehari. Sampai selesai di sana, selesai tahsin, dia pulang, dia buka Al-Quran, dia buka kelas Al-Quran, dia ajarkan teman-temannya. Ya, yang istri yang semula PNS ini 10 tahun di PNS, istri resign dari PNS. Sekarang apa kerjanya? Ngajar Al-Quran. Masya Allah. Resign dia dari PNS. Ya, resign istrinya resign dari PNS. Padahal mereka berdua itu adalah pejabat, sudah punya jabatan di PNS masing-masing, di wilayah masing-masing. Resign si istri, sang istri dari PNS, mengajar Al-Quran, membuka program Al-Quran. Sekarang muridnya sekitar 200 orang. Masya Allah. Sudah ada muridnya pun sudah jadi guru sekarang. Masya Allah. Ini berkah dari Al-Quran. Dia merasakan ketenangan. Dia mendapatkan ketenangan dari Al-Quran tersebut. Jauh dari Belitung ke sini. Teman-teman, sekarang udah ada fasilitas Zoom. Zaman dulu belum ada Zoom. Ya, ada fasilitas Zoom. Maka tidak ada alasan untuk belajar Al-Quran. Untuk tidak belajar Al-Quran. Ya. Lanjut. Nah ini. Beliau, ini videonya juga tidak ada, mohon maaf ya, ke apa namanya, filenya kepisah ya. Ini mungkin banyak ya teman-teman sudah mendengar semuanya yang ini. Jadi si anak ini, sang anak adalah buta, tunanetra, buta. Dan beliau belajar ke syekh di antara ayahnya pakai motor. Jaraknya itu 3 jam, jarak tempat dia dengan syekh itu 3 jam. Yang diajarin hanya berapa ayat? Ini 1 ayat teman-teman. 1 ayat 3 jam. Itu dia lakukan tiap hari.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim misal. Sudah selesai. Atau bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diajar. Sudah selesai, pulang. 3 jam, Masya Allah. Tapi dengan kegigihannya Allah turunkan kemudahan kemudian, Allah berikan keberkahan, dia hafal 30 juz dan dia bersyukur diberikan mata yang tidak bisa melihat. Dan ketika ditawarkan, mau nggak mata yang untuk dioperasi jadi biar bisa lihat? Dia tidak mau. Karena ini jadi pemberat dia nanti di akhirat untuk masuk ke surga, pemberat amal baik ibadahnya. Insya Allah teman-teman. Nah, jadi tidak ada alasan bagi teman-teman untuk tidak belajar Al-Quran. Karena kondisi saat ini itu walaupun pandemi, kita mesti harus lebih baik bacaan Al-Qurannya. Karena sudah banyak fasilitas. Usia, ini banyak nih. Usia ya. Usia saya udah tua Ustadz. Gimana ya, saya sudah tua, penangkap ini tangkapan saya udah mulai melemah, susah gitu kan. Ini ada beliau, Allahu Akbar, nggak kecek tadi ya, nggak bisa dihidupin. Ya, beliau adalah salah satu santrinya LQA. Usia beliau 75 tahun. Ya, usia beliau 75 tahun. Mungkin Afwan kayaknya di YouTube-nya LQA ada ya. Afwan, Ustaz minta waktunya sebentar, kita carikan. Bentar. Ada websitenya Learning Quran for All. Insya Allah. Sudah ada websitenya ya? Oh bukan punya LQA ternyata. Ya jadi ada tuh LQA sahabatku. Teman-teman mestinya tidak ada alasan bahwa belajar Al-Quran itu membuat kita usia kita yang membuat kita tidak usahlah belajar Al-Quran karena susah. Kemudian apalagi sulit belajar Al-Quran karena usia, penangkapannya sudah nggak bisa lagi gitu ya, sudah nggak bisa menangkap dengan baik gitu. Nah ini beliau Anda tampilkan masih semangat ini ketika sebelum pandemi ya teman-teman, sebelum pandemi. Bacaan Al-Quran itu bagus. Saya 73 tahun usia beliau. Dari Temanggung. Saya kata kepingin sekali bacaan Al-Quran itu bagus. Saya ikut tahsin. Alhamdulillah dalam ujian ini saya bisa lolos dan bisa melanjutkan ke yang selanjutnya. Kata Rasulullah, belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Insya Allah akan saya tekuni sampai saya bisa bagus untuk setoran pada Allah. Ya, semangat belajar Al-Quran karena yang menjadi teman kita di alam barzah itu hanya Al-Quran, itu menjadi penerang kubur kita insya Allah. Ketika puncak tabiin. Baik, begitu tadi itu sedikit nasihat ya buat teman-teman bahwa usia itu tidak membatasi kita untuk belajar Al-Quran. Apalagi ada Allah mengatakan dalam sebuah surat ya, dan itu Allah ulangi sebanyak 4 kali. Ya. Allah ulangi sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Oke, ini itu karena usia jangan malas kita untuk membaca, menghafal atau belajar Al-Quran. Lagi susah dan daya ingat tadi lemah sudah ini. Nah, dijamin ya
Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah mudah untuk dihafal. Maka berusaha untuk menjadi orang yang tidak menyanyiakan jaminannya itu. Apa jaminan dari Allah? Nih di surat Al-Qamar ayat 17. Ini ayat pertama. Nanti ada 4 ayat, 4 kali diulang oleh Allah di surat yang sama. Ya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Al-Quran itu mudah. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Jadi Allah sudah mengatakan Al-Quran itu mudah. Nih besar ya. Anda tanya deh kepada Mas Ahmad Zulham. Panggilannya apa Mas? Mas Zulham apa Mas Ahmad ini? Ahmad. Ahmad? Iya. Atau Azul? Azul. Mas Ahmad, Mas Tri di mana Mas? Gimana Ustaz? Mas Tri di mana? Ada di situ? Ada Ustaz. Di mana Mas? Di mana? Di mana Mas Trinya? Di hall Ustaz. Di Di mana hall Mas juga Trinya? bersama panitia. Di mana Mas Trinya? Sini Ustaz, saya di sini Ustaz. Enggak, yang jawab Mas. Di mana Mas Trinya Mas Ahmad? Di hall Ustaz, di menara. Oke. Di mana Mas Ahmad Mas Trinya? Saya di mana? Di hall. Nah, gimana perasaannya Mas Ahmad? Ditanya berkali-kali. Gimana perasaan Mas Ahmad ditanya berkali-kali? Ada kesel nggak? Coba aja. Kok nanya berkali-kali sih, udah dijawab di hall, udah jelas di hall nih, udah ada orangnya juga, kok ditanya lagi gitu ya. Nah, itu ibaratnya ini perumpamaannya teman-teman. Ketika kita, ya Allah, Quran ini susah gitu kan. Al-Quran ini susah. Allah jawab, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Jawab lagi, ngeluh lagi, ya Allah susah kali. Dijawab sama Allah. Walaqad yassarnal. 4 kali Allah jawab. Kita sebagai manusia, kita ditanya sama teman berkali-kali, ih, bedek banget sih, paling gitu ya. Dia jawab begini nih, kok masih juga nanya lagi, pertanyaan sama lagi ditanyain. Ibaratnya kita sebagai manusia, tapi Allah dengan sabar menjawab. Pertanyaan adalah, apakah kita tidak yakin yang jawabannya Allah? Ya, bagi teman-teman yang mengatakan Al-Quran itu susah, Allah sudah menjawab 4 kali di surah Al-Qamar. Maka kita harusnya yakin dengan jawabannya Allah. 4 kali loh, bukan sekali. Mestinya sekali aja kita sudah yakin. Ini 4 kali Allah ulangi di dalam surah Al-Qamar gitu. Nah, tidak semua orang yang cerdas bisa menghafal Quran. Tapi orang yang menghafal Quran bisa jadi orang yang cerdas. Kenapa? Orang yang cerdas pertama. Orang yang teliti kedua. Kenapa? Setiap huruf yang dihafal, setiap huruf yang dibaca, dia harus tahu nih. Huruf A itu makhrij hurufnya di mana? Oh, di sini. Harokatnya apa? Fathah berarti mulutnya A. Atau domah, berarti mulutnya monyong, Nah, dia harus berpikir tuh. Apalagi sudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi dia harus mikir tuh. Maka dia harus menjadi orang teliti, orang yang cerdas. Nah, jadi tidak semua orang yang cerdas bisa menghafal Quran, tapi orang menghafal Quran insya Allah bisa menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Karena berusaha untuk memperbaiki bacanya satu-satu, bukaan mulutnya seperti apa, pertemuan huruf ini dan ini gimana jadinya gitu. Dan menyehatkan mata. Kenapa? Karena kita kalau baca Al-Quran kan mungkin mata gini tok. Ya. Tapi ya mata kita akan berjalan gitu. Jadi mata kita olahraga. Apalagi kalau teman-teman baca Al-Quran yang baik dan benar, ini wajah kita jadi enak. Makanya orang baca Al-Quran yang baik dan benar itu enak dilihat. Kenapa? Karena wajahnya semacam dipijat. A'udzu gitu. Semacam dipijat. Karena syaraf. Nah, kalau ibu-ibu, kalau yang akhwat enak lah ya. Bisa ada facial, ada apa tuh? Bersihin wajah. Oh, banyak lah. Ada sudah dibersihkan gitu, digini-giniin gitu kan. Kasih cairan lagi, terus digini lagi. Setelah itu ada lagi pelembabnya. Oh, banyak. Kalau perang kayak gitu tuh kalah itu nanti. Ya, banyak gitu. Itu kalau yang akhwat ya. Ya, walaupun laki-laki juga ada pembersih wajah gitu. Nah, ini dengan baca Al-Qur'an ini adalah selalu ya, saraf kita tuh selalu dilatih, diolahragakan. Maka enak dilihat wajah-wajah orang penghafal Quran. Enak dilihat wajah-wajahnya ya. Wajah-wajah orang penghafal Quran insyaallah.
Ini kata Ustadz kami, ya, kualitas baca Al-Quran itu, ya, kualitas baca Al-Quran kita itu tidak dinilai dari seberapa cepat kita membaca Al-Quran. Apa mana hilang? Ya, kualitas baca Al-Quran kita itu tidak nilai dari seberapa cepat kita dalam baca Al-Quran. Tidak pula dengan seindah apa suara kita. Dan saya ulangi, kualitas baca Al-Quran kita itu tidak dinilai dari seberapa cepat kita dalam membaca Al-Quran. Tidak pula seindah apa suara kita. Kualitas baca Al-Quran kita itu ada pada ketepatan kita dalam melafalkan huruf dan menjaga keutuhan maknanya. Kayak tadi imam tadi, bismillahirrahmanirrahim, dolin aja keutuhan maknanya terjaga. Yang lainnya nggak terjaga itu. Ya, maka teman-teman mulailah dari sekarang dengan bertahsin, yang belajar Al-Quran. Walaupun dengan kondisi pandemi, mestinya kita lebih giat lagi karena bisa banyak yang bisa kita lakukan untuk belajar Al-Quran. Demikian dari Ana, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada dari peserta yang sudah tanya. Mungkin bisa kami bacakan Ustaz pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Jika sholat sunnah malam, bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, dan ayat Al-Quran lainnya lebih baik dijaharkan sembari membaca Al-Quran atau tidak? Ya. Ya, sebenarnya banyak yang mengatakannya, banyak pendapat ya teman-teman. Tergantung teman-teman kalau sholat itu jadi imam apa makmum. Kalau jadi imam, jadi makmum dijaharkan bahaya, ya kan? Sedangkan jadi teman-teman jadi makmum tahajud gitu. Teman-teman menjaharkan itu menyaingi imam. Imam yang menjaharkan, teman-teman menyimak gitu ya. Terus kalau sendiri gimana? Kalau ada sebagian Anda pernah dengar tuh kalau di di hutan atau apa disuruh untuk tidak terlalu dipelangkan, jadi kedengaran suaranya gitu. Agar apa? Berpikir bahwa ada nanti jin-jin yang ini ikut sholat. Tapi pertanyaannya, kalau nanti mengatakan amin, teman-teman nanti kedengar gak ada orang gimana? Sanggup gak itu? Gak selesai salat tahajudnya, lari itu kabur gitu. Ya, jadi tidak ada ketentuan wajib untuk dijaharkan. Tapi sebaiknya kalau sendiri itu dilirihkan, apa bahasanya itu? Dilirihkan. Tidak dijaharkan kenceng-kenceng, juga tidak dipelanin. Jadi tetap dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau jadi imam, nah, teman-teman nanti dijaharkan, disuara keraskan. Kalau jadi makmum malah haram ya untuk menjaharkan bacaan sholatnya ya. Begitu. Itu yang pertama, Mas. Insyaallah ya itu. Masih ada lagi pertanyaannya, Ustaz. Oh, mungkin dibacakan aja ya kali ya. Afwan. Izin bertanya Ustaz, jika orang tua ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, kita sebagai anak baiknya bagaimana gitu? Lalu apakah bisa juga kita menyiapkan bacaan Al-Quran itu untuk membantu orang tua di akhirat kelak? Oke. Lanjut dijawab apa dibacakan semuanya nih? Dijawab saya dulu. Oh, dijawab ya. Satu-satu. Jika orang tua ada yang tidak bisa baca Al-Quran, kita bisa anak baiknya gimana nggih? Jika orang tua yang masih hidup, maka kewajiban kita ngajarin. Jika kita berada bersama orang tua. Paham nggak teman-teman? Jika teman-teman berada bersama orang tua, maka kewajiban kita untuk mengajarkan. Ya. Namun kalau tidak ada, beliau tidak ada gitu, sebagai diniatkan nggak apa-apa. Ya, diniatkan untuk membaca Al-Quran membantu orang tua kalau kita di surga. Jadi ibaratnya kayak kan ada ini perbedaan pendapat ya, ada mengatakan pahala ini pahala Al-Fatihah untuk almarhum ini. Pahala Al-Fatihah ini untuk ini. Ada sebagian membolehkan, ada sebagian tidak. Namun saya tidak mengambil perdebatan itu ya. Selagi itu kebaikan, insya Allah teman-teman bisa. Namun jika orang tua teman-teman masih ada, masih hidup, berusahalah untuk mengajarkan ya teman-teman. Jika masih berada bersama teman-teman. Kan ada ya, kayak anak kan Sumatera Barat jauh bersama orang tua. Maka ya sebisa mungkin diganti lah, misalkan kita ngajarin orang tua,
Ibaratnya ketika jauh, orang tua yang lain kita ajarkan, menganggap bahwa itu orang tua kita. Itu teman-teman. Ya. Baik, Terus Ustaz. apa? Ada lagi pertanyaan, Ustaz. Apakah bacaan doa selain Al-Quran seperti zikir pagi dan petang itu dengan memperhatikan tajwid atau tidak perlu? Kalau huruf-hurufnya ya, makhorijul hurufnya ya, sifatul hurufnya ya. Namun tajwidnya idgham bi gunnah segala macam itu tidak perlu, ya, tidak perlu. Tapi kalau makhorijul huruf, sifatul hurufnya iya, karena itu bagian dasar. Namun kalau idgham bi gunnah, ikhfa itu kan pertemuan antara huruf. Di dalam membaca itu digunakan untuk baca Al-Qur'an. Kalau membaca bahasa Arab, baca hadis itu tidak perlu, ya. Khairukum, ya misal gitu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an, ya kan? Mata, ya. Itu jadi untuk membaca hadis atau perkataan manusia lah, intinya perkataan manusia tidak perlu memakai hukum-hukum tajwid, ikhfa, izhar, apa namanya itu? Idgham bi gunnah. Namun makhorijul huruf, sifatul hurufnya iya, itu bagian penting dalam membaca huruf Arab. Gitu ya, teman-teman. Zikir pagi, petang kayak gitu. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Nah, lagi yang bertanya, Ustaz, disampaikan bahwa semakin banyak waktu untuk baca Al-Quran, maka semakin berkah waktu kita. Lalu, bagaimana mengatur waktu di kehidupan sehari-hari antara memperbanyak membaca Al-Quran dengan melakukan kewajiban? Nah, sebaiknya membaca Al-Quran itu juga memperhatikan sekeliling. Mungkin mengatur waktu dengan kewajiban-kewajiban lain, tapi juga membaca. Oke. Begini, pertama adalah perbaiki dulu bacaannya, teman-teman. Pertama adalah perbaiki dulu bacaannya. Kadang-kadang teman-teman pengen membaca Al-Qur'an, ya, perbaiki membaca Al-Qur'an, waktunya terkuras karena bacaannya yang salah-salah. Akhirnya pelan banget gitu. Ya, perbaiki bacaan yang pertama dulu. Yang kedua, ketika bacaan sudah baik, ketika sudah terbiasa, maka bacaan Al-Qur'an itu bisa menjadi lebih cepat. Dengan tajwid yang benar, dengan makhorijul huruf yang benar. Nah, termasuk terkait membagi waktu, sediakan waktu khusus untuk Al-Qur'an. Kemudian kalau menambah-nambah, ya, di sela-sela waktu kegiatan. Ya, kegiatan tetap dilakukan, ya. Ini bahasan keberkahan waktu ini lebih kita tidak bisa mikir secara logika, ya. Logika kita 10, ya, tadi Ana bilang 10 jam itu logika kita adalah 10 juz logika kita adalah menghabiskan waktu 10 jam. Gitu kan? Namun sebenarnya dari logika Allah beda gitu ya. Allah atur waktu kita. Wallahu alam, dari mana Allah mengatur kita? Wallahu alam, ya. Yang jelas kita usahakan membaca Al-Qur'an semaksimal mungkin, minimal 1 juz dalam sehari gitu ya. Minimal 1 juz dalam sehari. Nah, disediakan waktu khusus untuk Al-Qur'an. Kalau dibagi-bagi setiap sholat 2 lembar, setiap sholat 2 lembar, itu sampai 1 juz. Kalau digunakan waktu-waktu yang lain bisa. Nah, apalagi kalau teman-teman bacaan sudah bagus, bisa cepat dalam baca Al-Qur'an, itu dalam waktu setiap sholat itu bisa lebih banyak dalam baca Al-Quran. Itu sebentar, teman-teman. Jadi yang pertama adalah perbaiki dulu bacaannya yang baik dan benar. Jangan sampai semangat baca Al-Quran banyak-banyak, tapi bacaannya masih banyak salah. Gitu ya. Yang kedua adalah ya sediakan waktu khusus bersama Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kayak tadi, misalnya setiap habis sholat gitu. Setiap habis sholat. Didekatkan terus, dicoba-coba, didekatkan terus. Nah, kemudian ketiga adalah waktu-waktu sudah terjadwal tetap dilakukan waktu-waktu yang sudah tidak, misal kerja sama tetap. Jangan sampai gara-gara baca Al-Quran teman-teman nggak melaksanakan pekerjaan. Nah, itu jangan sampai menjelekkan Al-Quran nanti. Oh, antum ini baca Al-Quran terus kerjanya belum selesai segala macam. Ya, harus profesional mengatur waktu. Namun sediakan waktu khusus untuk bersama Al-Quran. Sehingga kalau kita sudah niatkan seiring dengan berjalan waktu, bacaan sudah lebih baik, insya Allah itu bisa menambah kuantitas bacaan Al-Quran kita, dan itu bisa Allah bantu mengatur-ngatur waktu kita di keseharian begitu. Itu teman-teman. Insya Allah. Mungkin itu untuk pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran kasiran, jazakumullah khairan. Materi yang disampaikan pada pagi hari ini mungkin bisa menambah semangat dan motivasi untuk peserta semua, Bapak dan Ibu, adik-adik, serta RKA agar tetap terus semangat. Yang belum bisa membaca dengan baik bisa terus semangat, bisa belajar. Kemudian yang sudah bisa
belajar lancar di tahsin 1, ada tahsin 2, kemudian ada talaki, tetap juga semangat bahkan nanti bisa menghafal Al-Quran dan terutama bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Juga terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Dan Alamin. dimudahkan untuk terus mengajar Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Di pesantren. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya. Mungkin itu saja Ustaz. Oke. Dari kami. Kalau begitu, Anda pamit ya. Yes. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para peserta sekalian, sekali lagi kami mengingatkan bagi yang belum presensi agar bisa presensi terlebih dahulu. Kita memasuki acara yang kelima, yakni penyampaian teknis umum kegiatan belajar mengajar via web lkia.web.id. Berikut akan kami tampilkan videonya. Ya, jadi sedikit kami memberikan penjelasan kepada peserta LKIA sekalian. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, kita sudah punya web LKIA. Nah, jadi di fitur-fiturnya mungkin tidak terlalu membingungkan. Insya Allah kami dibuat dan dirancang agar bisa dipahami. Dan untuk mungkin kita kembali ke awal, di fitur, nah ini login. Nah, untuk login seperti sebelumnya ketika mendaftar login akun. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, ketika nanti memulai halakoh bisa klik menu mutabaah ya, ketika sudah masuk waktu jam halakohnya. Kemudian bisa untuk pilih menu kelas ketika masuk halakoh. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian mutabah tadi bisa diisi, bisa dilihat mungkin penilaian dari pengajarnya atau ustadznya yang menyampaikan ketika hari halakoh tadi. Mungkin itu sekilas tentang gambaran cara menggunakan web LKIA selama program berjalannya halakoh ke depannya. Baik, ini kami putar sekali lagi. Jarang siji sak sendok, kok tetesi 3 sendok. Iku nek anget kepenakno. Nah, mungkin kunjungi website atau media sosial Instagram LKIA, yakni lkia.web.id di Instagram. Di sana banyak dijelaskan tentang kegiatan dan lain-lain. Nah, mungkin panitia untuk menyampaikan bagaimana kegiatan LKIA dengan menggunakan web ini. Nah, sekali lagi mungkin besok hari Senin sudah mulai pada halakoh semua untuk para peserta LKIA. Yang penting tetap semangat belajar Al-Qur'annya seperti yang disampaikan Ustaz Cerah tadi. Jika kita menyibukkan waktu kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan menyibukkan kita dengan kegiatan-kegiatan lain yang penuh dengan keberkahan dan membahagiakan. Kembali lagi, segala nasihat tadi yang disampaikan juga kepada diri kami sendiri. Mudah-mudahan kita bisa terus tetap istiqomah dalam hal belajar, terutama mengamalkan isi Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik. Kita sudah sampai di acara terakhir, yakni penutup.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dan kurangnya kami mohon maaf. Mawar tumbuh di halaman, walau kecil menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk terang di setiap zaman. Merpati terbang jangan heran, sayap kecil ia kepakan. Mari kita pelajari Al-Quran agar hidup sesuai tujuan. Alangkah senang di hari raya, banyak bertemu dengan teman. Al-Quran membuat bahagia, kelak bagi orang yang beriman. Nyenyak tidur dengan bantal, spray baru dihaluskan. Tak pernah lelah untuk belajar dan menghafal, untuk Allah niat kita ikhlaskan. Lahir Panglima Perang Raja Galuh, takut musuh kalau bertemu. Hafalkan dulu juz 30, itulah prestasi awalmu. Baik, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta, Bapak dan Ibu adik-adik sekalian telah mengikuti rangkaian Stadium General pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita melaksanakan kegiatan program LKA, halakohnya ke depannya bisa lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada seluruh peserta jika ingin menggunakan ruang Zoom. Terlebih dahulu bagi yang belum presensi bisa monggo presensi terlebih dahulu di link di kolom chat yang sudah dibagikan link. إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط